Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi di pelajaran PKN kelas 9 pertemuan kedua. Pada pertemuan kedua ini kita akan bahas tentang nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Kompetensi dasar yang akan kita capai di pengetahuan, kita membandingkan antara peristiwa dan dinamika yang terjadi di masyarakat dengan praktik ideal Pancasila sebagai dasar negara dan sebagai pandangan hidup bangsa. Kompetensi keterampilan, merancang dan melakukan penelitian sederhana tentang peristiwa dan dinamika yang terjadi di masyarakat terkait penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan sebagai pandangan hidup bangsa. Nah, kita masuk di materi inti. Yang pertama kita bahas dulu pengertian nilai. Nah, kalau di buku kalian di halaman 12 itu didefinisikan pengertian nilai menurut tokoh Notonegoro. Nah, dia itu membagi nilai menjadi 3 bagian, ya. Nah, tapi sebelumnya kita definisikan dulu apa itu nilai, ya. Bisa dicatat, nilai Pancasila merupakan gagasan dasar bagi masyarakat Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan segala keputusan atau kebijakan harus berpedoman kepada Pancasila. Ya, jadi seperti itu nilai Pancasila. Nah, kalau menurut Notonegoro membagi 3 macam nilai. Yang pertama itu nilai material. Jadi pada dasarnya bahwa nilai material itu segala sesuatu apapun itu yang berguna bagi manusia, ya. Itu disebut sebagai nilai material. Sedangkan nilai vital itu sesuatu yang berguna bagi manusia untuk melaksanakan kegiatan aktivitas, ya. Jadi segala yang kita lakukan dan berguna untuk diri kita dan orang lain itu disebut sebagai nilai vital, ya. Dan yang ketiga, nilai kerohanian, ya. Jadi di situ diartikan bahwa nilai kerohanian merupakan segala sesuatu yang berguna bagi rohani, ya. Baik itu nilai kebenaran atau nilai keindahan atau estetis, nilai kebaikan atau nilai moral, dan nilai religius, ya. Jadi seperti itu tentang nilai. Kita masuk di pengertian ideologi. Nah, di halaman 12 di situ dijelaskan bahwa ideologi itu berasal dari kata idea yang berarti gagasan atau konsep, pengertian dasar dan cita-cita. Kemudian logos itu berarti ilmu, ya. Nah, saya simpulkan bahwa bisa dicatat ya pengertian ideologi. Ideologi itu merupakan hasil penemuan dalam pikiran yang berupa pengetahuan atau teori atau suatu kumpulan konsep yang bersistem yang dijadikan asas. Pendapat yang memberikan arah tujuan untuk kelangsungan hidup. Jadi ideologi secara umum bahwa merupakan hasil penemuan dalam pikiran yang berupa pengetahuan atau teori, ya. Karena kalau kita lihat pengertiannya berdasarkan asal katanya, ya, idea itu gagasan atau konsep, sedangkan logos itu adalah ilmu, ya. Jadi kurang lebih secara umum bahwa ideologi itu merupakan hasil penemuan dalam pikiran yang berupa pengetahuan atau teori atau suatu kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas, ya. Pendapat mengungkapkan, memberikan arahan, tujuan untuk kelangsungan hidup, ya. Jadi tolong dicatat itu pengertian ideologi. Nah, berikut kita masuk di fungsi ideologi, ya. Ada 3 fungsi ideologi yang harus kalian ketahui. Yang pertama, ideologi itu menjadi pedoman bagi individu atau masyarakat, bangsa untuk berpikir dan melangkah dan bertindak. Jadi
pada dasarnya bahwa ideologi ini fungsinya itu sebuah pandangan tentang kebaikan, ya. Kemudian yang kedua, menjadikan kekuatan yang mampu memberikan semangat atau motivasi bagi semua orang, baik secara individu atau secara menyeluruh, untuk mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan, ya. Yang ketiga, menjadi upaya dalam menghadapi berbagai persoalan masyarakat dalam segala aspek kehidupan, ya. Jadi kurang lebih seperti itu fungsi ideologi. Nah, sekarang kita diminta untuk membedakan antara ideologi terbuka dan ideologi tertutup, ya. Nah, kita lihat dulu. Nah, di bukumu itu semua menjelaskan tentang menurut para ahli, ya. Nah, saya simpulkan, ya, tolong dicatat. Kalau ideologi terbuka, ideologi yang mampu mengikuti perkembangan zaman dan bersifat dinamis, di mana nilai-nilai Pancasila dapat dikembangkan sesuai dengan tuntutan zaman, ya. Ingat, sifatnya dinamis, artinya bisa berubah-ubah, ya, sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, sedangkan kalau ideologi tertutup, ideologi yang sifatnya mutlak, merupakan ajaran atau pandangan dunia dan kebenarannya tidak lagi dipersoalkan, melainkan harus diterima sebagai suatu yang harus dipatuhi. Jadi kalau ideologi tertutup itu intinya bahwa masukan dari orang lain itu sudah tidak diterima karena sudah ada pandangan, dan pandangan itu tidak dapat lagi diubah dan tidak lagi dipersoalkan. Jadi intinya bahwa ideologi tertutup itu betul-betul hanya mengedepankan satu hal dan tidak boleh diganggu oleh orang lain. Sedangkan kalau ideologi terbuka itu mengikuti perkembangan zaman dan sifatnya dinamis, ya. Jadi seperti itu. Nah, pertanyaannya sekarang, Indonesia itu pakai ideologi terbuka atau ideologi tertutup? Ya. Nah, coba perhatikan kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka, ya. Pancasila merupakan ideologi terbuka. Ingat, Pancasila merupakan ideologi terbuka karena sifatnya yang aktual, kemudian dinamis, kemudian antisipatif, dan senantiasa mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman, ya, teknologi, kemudian pengetahuan serta dinamika perkembangan aspirasi masyarakat, ya. Nah, kalau di buku kalian di situ ada tokoh yang mengatakan, ya, Hamdayama mengatakan nilai Pancasila, ya, adalah nilai dasar, nilai instrumental dan nilai praktis. Nah, dia katakan sebagai nilai dasar karena asas-asas yang kita terima sebagai dalil yang bersifatnya mutlak, ya. Kemudian nilai instrumental, nilai yang berbentuk norma sosial dan norma hukum, ya. Dan nilai praktis yaitu nilai yang sesungguhnya kita laksanakan dalam kenyataan. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Kemudian sebagai ideologi terbuka, secara struktural Pancasila memiliki dimensi idealisme, normatif, dan realistis. Ya, satu yang saya jelaskan, kalau dimensi normatif itu penjabaran nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, ya. Dan sistem norma kenegaraan lebih operasional, ya. Karena itu Pancasila berkedudukan sebagai norma tertib hukum tertinggi dalam negara Indonesia, ya. Nah, saya kira itu penjelasan tentang nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi kalian harus ingat bahwa ideologi yang kita pakai ialah ideologi terbuka, ya. Pancasila merupakan ideologi yang sifatnya terbuka. Kenapa? Karena ideologi ini mampu mengikuti perkembangan zaman dan bersifat dinamis, di mana
nilai-nilai Pancasila dapat dikembangkan sesuai dengan tuntutan zaman. Nah, sebagai latihan kalian, coba kemukakan perbedaan dimensi idealisme Pancasila, kemudian dimensi normatif Pancasila, dan dimensi realitas Pancasila. Nah, tulis jawaban kalian di buku tulis kalian, kemudian upload di Edmodo sesuai dengan kolom komentar yang link materi ini saya bagikan. Ya, cukup sekian. Tuhan memberkati. Selamat belajar.